Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini bisa share lagi kegiatan budgeting. Sebenarnya ini harusnya diupload di tanggal 1, kalau nggak tanggal 2 ya teman-teman. Tapi aku mohon maaf banget di sini telat upload dikarenakan ada acara keluarga, tapi nggak mengurangi rasa semangat aku untuk bikin konten lagi ya teman-teman. Dan di video kali ini juga aku akan share gimana cara aku mengubah kebiasaan boros. Memang tidak membuat kaya, tapi insya Allah akan selalu membuat kita ngerasa cukup ya teman-teman dengan segala yang sudah kita miliki. Karena sebesar apapun pintu rezeki itu datang atau terbuka, kalau kita nutup rapat-rapat pintu syukur, maka teman-teman seisi dunia pun tidak akan bisa ngebuat kita kenyang. Karena kita lebih banyak melihat yang kurangnya ya dibandingkan dengan yang lebihnya. Merubah kebiasaan boros ini memang tidak mudah ya teman-teman, membutuhkan waktu yang gak hanya 1 bulan 2 bulan aja. Makanya di sini aku mau share poinnya gimana cara mengubah kebiasaan boros ini. Karena banyak banget di sini yang merasa keuangannya itu boros, padahal bukan boros teman-teman, tapi kebutuhan kita memang segitu. Jadi kalau misalkan tidak bisa nabung, belum bisa nabung, belum bisa memulai nabung, itu nggak apa-apa banget. Justru alhamdulillah syukurillah kita masih bisa di titik ini aja udah bersyukur ya teman-teman. Bisa melalui di setiap bulannya, bisa cukup sampai gajian lagi aja, itu udah sebuah pencapaian teman-teman ya. Tapi kalau gajinya itu habis karena untuk memenuhi gaya hidup, itulah baru kita merombak lagi gaya budgeting kita, ngerombak lagi gaya hidup kita, dan ngerombak lagi gaya makan kita ya teman-teman. Karena semua itu berpengaruh banget ke boros enggaknya kita memakai keuangan. Nah, di sini sudah aku bikin ya teman-teman kotak-kotaknya dan juga kolom-kolomnya. Di sini untuk yang pertama ada keterangan, yang kedua ada jumlah budget, yang ketiga ada sisa budget, dan yang keempat ada pos keuangan. Untuk keterangan ini adalah pengeluaran apa aja di minggu pertama ini yang aku keluarkan. Untuk jumlah budget adalah jumlah anggarannya, untuk sisa budget adalah sisa dana yang terpakainya berapa, dan untuk pos keuangan adalah sisa budget keseluruhan dimasukin ke sinking fund atau ke tabungan yang mana ya teman-teman. Oke, di sini untuk keterangan ada belanja mingguan. Di sini aku anggarkan sebesar Rp50.000. Lanjut, untuk galon aku anggarkan Rp20.000 karena ini satu kali ngisi ya teman-teman dalam 1 minggu. Selanjutnya di sini untuk jajan anak aku anggarkan sebesar Rp70.000. Jadi si anak ini jajan kalau perharinya itu 10.000, 5.000 untuk siang dan juga 5.000-nya lagi untuk sore ya teman-teman. Lanjut, di sini juga ada budget untuk family time atau untuk jajan setiap minggu ya teman-teman. Di sini aku anggarkan Rp100.000. Ini meliputi kayak untuk kebutuhan kami bertiga, mau jalan-jalan sore atau mau jajan, pakainya dari budget ini. Selanjutnya untuk budget ke pasar aku anggarkan sebesar Rp200.000. Ini biasanya untuk protein hewani, protein nabati, kemudian perbumbuan, persayuran, dan juga buah. Alhamdulillah wa syukurillah untuk budget Rp200.000 ini menurut kami lebih dari cukup ya teman-teman. Lanjut, untuk dana darurat kami anggarkan sebesar Rp50.000. Jadi untuk total keseluruhan pengeluaran aku di setiap minggunya sebesar Rp490.000. Ini belum termasuk beras ya teman-teman, karena di minggu ini alhamdulillah untuk stok beras ini belum habis, jadi kami tidak anggarkan untuk beras. Mungkin nanti untuk di minggu kedua, minggu ketiga ada anggaran untuk beras ya teman-teman. Lanjut, ini aku ambil dulu uangnya dari dompet budgeting bulanan dan nanti akan aku masukkan ke dompet budgeting mingguan. Kebiasaan boros ini memang tidak membuat kita seketika berubah ya teman-teman, dari yang tadinya bokeh mungkin menjadi banyak uang, enggak ya teman-teman. Tapi dari kebiasaan ini hasilnya yang kita tuai ini Masya Allah tabarakallah, banyak banget perubahannya, banyak banget manfaatnya, serta insya Allah ya teman-teman menghindarkan kita dari hutang. Hidup pun jadinya lebih tahu arah tujuan prioritas, berkesadaran juga ya teman-teman, seenggaknya ngebuat kita lebih stabil teman-teman. Lebih leluasa aja nggak sih kalau kita udah prepare jauh-jauh hari, ada uangnya ketika ada kebutuhan dadakan, ketika ada acara, ketika ada segala sesuatu yang dadakan, itu kita udah aware teman-teman, udah ada budgetnya gitu kan, kayak lebih ngerasa tenang aja buat ngelangkah kemana aja gitu, hayu gitu ya. Oke, di sini udah aku siapkan uangnya dan akan aku masukkan ke dompet budgeting mingguan ya teman-teman. Dan untuk cara supaya nggak boros-boros banget itu, mungkin teman-teman di sini ada beberapa langkah ya. Yang pertama itu jangan belanja atau melihat window
shopping di tanggal tua. Ini meliputi kayak Shopee, Lazada, TikTok, ini semuanya pasti ada window shoppingnya ya teman-teman. Makanya di sini supaya ngehindar kita dari rasa ingin membeli, menghindarkan kita dari rasa kepengen memilikinya. Karena di zaman sekarang ini bertransaksi bener-bener amat sangat mudah banget. Ketika nggak ada uang aja bisa pakai pay later. Selanjutnya mungkin untuk langkah yang keduanya teman-teman bisa atur keinginan sampai ngerasa beli sesuatu ini mikirnya aku ini butuh, makanya aku beli. Jangan sampai aku ini mau, makanya aku beli, kayak gitu ya teman-teman, dirubah aja. Lanjut untuk poin yang ketiganya, teman-teman bisa makan sebelum berpergian. Karena biasanya yang bikin boncos, yang bikin boros itu mengeluarkan uang tapi tidak ada budgetnya ya teman-teman. Misalkan kita untuk budget jajan ini hanya 100.000, otomatis kalau ada acara pasti lebih dari 100.000. Nah itu teman-teman yang biasanya dibikin boncos dan juga boros. Lanjut untuk yang keempat, mungkin teman-teman bisa persiapkan segala sesuatunya itu jauh-jauh hari. Kayak mau beli apa aja atau mau berkunjung ke suatu tempat wisata. Jangan ngedadak, apalagi kita tidak punya dana persiapan untuk dana jaga-jaga ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video budgeting di minggu pertama ini. Semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.